Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita lanjutkan renungan tentang kisah salihin yang pagi ini sudah bagian ke-15 terakhir barangkali ya. Bagian terakhir, bagian ke-15 tentang kisah salihin si ibu yang menyatakan dirinya, sayalah wanita yang paling bahagia. Dia berani mengatakan. Dari mana datangnya kebahagiaannya itu? Dari Allah. Allah menyenangkan hatinya. Allah menyelesaikan segala urusannya. Allah menyelesaikan segala kekusutan hidupnya. Allah selesaikan dengan baik. Segala kekeruhan yang dihadapi Allah jernihkan dengan baik. Lalu terkeluarlah ungkapan di mulutnya, ana as'adu mra'ah, sayalah wanita yang paling bahagia. Kenapa? Karena dia rajin beristighfar. Orang yang rajin beristighfar adalah kekasih Allah. Sebelum ini sudah disebut ayat 222 suratul Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang bertaubat, Allah mencintai orang yang membersihkan dirinya. Kenapa kadang-kadang orang itu banyak masalah dalam pikirannya, banyak masalah dalam kehidupannya, kurang banyak beristighfar, tidak menginsafi kesilapan dirinya, kekurangan dirinya. Malah hari-hari lagi menambah dosa lagi, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi di antara pelajaran bagian akhir yang kita ambil pada kisah ibu yang salihah ini, dalam Quran bukan hanya umat disuruh beristighfar, bukan umat saja disuruh beristighfar, Rasul juga disuruh beristighfar. Istighfar ini ibadat, istighfar ini perintah. Istighfar ini menunjukkan kita perlu dijaga Allah. Kita minta penjagaan kepada Allah. Macam ibu ini, dia beristighfar, diurus Allah semua perihal hidupnya dengan anak-anaknya. Jadi yang disuruh beristighfar itu bukan umat saja, Rasulullah juga. Di mana diambil alasannya? Banyak dalam Quran. Antara lain surah An-Nasr yang terakhir turun, idza ja'a nasrullahi wal fath, yang terakhir turun ya. Kata ulama tafsir, inilah surah yang terakhir turun secara lengkap dalam 2 bulan ke 3 bulan usia baginda Rasulullah SAW. Turunlah surah ini. Sesudah turun surah ini Rasulullah pun banyak beristighfar, terutama waktu rukuk dan sujud. Di sana apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih dan bertahmid, beristighfarlah kepada Allah. Itu perintahnya di sana. Jadi perintah kepada Rasul, perintah juga kepada umat. Jadikanlah istighfar membudaya dalam keseharian Anda. Rajinlah lidah beristighfar, jangan pernah jemu. Seperti si ibu tadi, 6 bulan dia bertungkus lumus, bekerja keras, banting tulang, beristighfar 6 bulan dengan anak-anaknya yang 5 orang yang kecil-kecil. Akhirnya Allah selesaikan masalahnya dengan baik. Nah, utamakanlah istighfar yang bernilai ganda dan menyeluruh. Kalau kita beristighfar, kita cari istighfar yang bernilai ganda dan menyeluruh. Seperti yang dicadangkan kemarin, Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ataupun ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Istighfar yang menyeluruh, bukan untuk diri sendiri saja, bukan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baik kalau kita beristighfar dengan astaghfirullahalazim, tapi untuk diri saja. Kalau si istri yang beristighfar astaghfirullahalazim, ya ampun dosaku ya Allah, aku saja, suamiku tidak tergolong di dalamnya. Nah, kalau suami yang beristighfar astaghfirullahalazim, ampunlah dosaku ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah, diri sendiri saja ya.
keluarga tidak, istri tidak. Jadi Allah maghfir lana warhamna, ya Allah ampun dosa kami semuanya, rahmati kami semuanya. Ini menyeluruh. Utamakan istighfar yang bernilai ganda dan menyeluruh. Istighfar adalah ladang amal dan aset yang luar biasa mengagumkan. Dengan istighfar, amal kita tuh akan bernilai tinggi. Karena dengan istighfar itu, dengan taubat, Allah akan menukarkan dosa dan kejahatan dengan amal soleh. Tengok janji Allah dalam surah Furqan ya, yang patut jangan pernah lupa kita ini. Patut dibaca hari-hari, patutnya melekat di hati. Halaman 366 ayat 70 surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, apa katanya di sini? Peringatan Allah. Allah itu menggesa kita. Allah itu menghimbau kita untuk meraih fadilat taubat dan istighfar. Katanya di sini apa? Illa man taba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang yang bertaubat, dia merasa dirinya banyak dosa, lalu dia bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, membaiki dirinya, membetuli lembaran hidupnya, berhijrah dia, wa aman, kemudian dia berusaha merealisasikan imannya, wa amila amalan salihah, tanda iman itu sudah direalisasikan, dia beramal saleh, faulaika yubaddilullah. Orang itu yang sudah bertaubat, yang sudah merealisasikan imannya, sudah beramal saleh, Allah akan yubaddilullah, Allah akan gantikan dosanya dengan kebaikan. Kata ulama, dalam lembaran amal yang jahat tadi, lembaran itu akan dipadam, ditulis di sana pahala banyak-banyak. Subhanallah. Istighfar adalah ladang amal dan aset yang luar biasa mengagumkan. Terakhir sekali, jadikanlah amal istighfar Anda bersinambungan setelah Anda tutup usia. Macam mana supaya istighfar kita bersinambungan? Ajak anak-anak istighfar, ajak keluarga istighfar, ajak adik-beradik, sahabat Anda beristighfar, ajarkan mereka istighfar berganda. Biasakan kita beristighfar berjamaah, kemudian didik keluarga, tren keluarga, latih keluarga untuk beristighfar, terutama di waktu-waktu mustajab. Duduklah bersama seperti yang dilakukan oleh si ibu tadi. Bila nanti si ibu itu meninggal, anak-anaknya sudah dididik dengan istighfar, maka pahala amal soleh, ajaran yang baik yang ditinggalkannya akan mengalir kepada ibu tadi setelah dia tutup usia. Orangnya sudah meninggal, orangnya sudah mati, amal solehnya hidup mengalir dengan derasnya. Jauhilah sifat manusia yang orangnya meninggal, orangnya sudah meninggal, justru dosa yang mengalir. Na'udzubillah, janganlah tergolong dalam kategori yang terakhir, yaitu orang yang meninggal dosanya mengalir. Jadilah kategori manusia yang pertama, orang itu meninggal, pahalanya mengalir secara berterusan sampai ke anak cucu. Wasiatkan anak cucu agar rajin beristighfar, rajin berzikir, rajin melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan pahalanya berterusan, berkesinambungan setelah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfazna min kulli su' wa min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin. Ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum. يا حي يا قيوم ارحمنا برحمتك الواسعة وعافنا واعف عنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكتب لنا كل الخير اللهم اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Jazakumullah khair wa barakallahu fikum wa yassarallahu umurakum likulli khair. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.